Naik, kamu paham nggak sih materi biologi yang disampaikan gurunya tadi? Aku nggak paham, soalnya tadi aku ketiduran, hehe. Dih, kamu mah tidur mulu. Materi tadi itu menjelaskan tentang sel mitosis dan sel meiosis. Memang apa sih sel mitosis dan sel meiosis itu? Oke, aku akan menjelaskan sel mitosis terlebih dahulu. Mitosis adalah suatu pembelahan sel yang tidak langsung atau melalui beberapa tahap-tahap pembelahan. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Mitosis menghasilkan dua sel yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan induknya. Diploid 2N sama dengan dua sel anak yang 2N. Haploid N sama dengan dua sel anak yang N. Fase interfase adalah fase persiapan pembelahan yang merupakan fase terlama dalam siklus sel, terdiri dari fase gap atau growth 1, fase pertumbuhan primer, 2, fase sintesis DNA atau fase replikasi DNA, 3, fase gap atau growth 2 atau fase pertumbuhan sekunder terbentuknya organel-organel sel, terdiri satu kali pembelahan. Mitosis terdiri dari 1. Profase, 2. Metafase, 3. Anafase, 4. Telofase. Profase adalah fase paling lama di mitosis. Terjadi perubahan kromatin, yaitu benang-benang tipis menjadi menempel, menjadi kromosom dan menduplikasi kromatid. Nukleolus mulai menghilang pada profase, terbentuk benang-benang spindlet dari kedua sentromer yang saling berjauhan. Metafase cirinya adalah kromosom bergerak dan berjejer di tengah sel atau di bidang ekuator. Anafase, masing-masing kromosom bergerak menuju ke arah kutub berlawanan. Telofase disebut sebagai terbentuk kembali nukleolus. Pada telofase terbentuk kembali kromatin atau benang-benang tipis, kemudian membran inti terbentuk kembali. Selanjutnya, pada telofase terjadi dua tahapan, yaitu 1. Karyokinesis yang disebut sebagai pembagian inti sel. 2. Sitokinesis yang disebut sebagai pembagian sitoplasma, diikuti dengan pembentukan sekat hingga menjadi dua sel anak. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan reduksi atau pengurangan. Tujuan dari pembelahan sel meiosis adalah mempertahankan jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi supaya tetap sama. Sel meiosis terdiri pada sel gonad atau sel kelamin yang akan menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Tahap-tahap pembelahan sel meiosis. Pertama, induk 2N akan mengalami pembelahan reduksi. Jadi, kalau induknya 2N, maka nanti akan menghasilkan 2 sel haploid atau N. Selanjutnya, sel N akan mengalami meiosis yang kedua, yaitu mitosis haploid, yang nantinya induk N itu akan menghasilkan 2 sel haploid atau N juga. Profase 1. Benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. 2. Metafase 1. Kromosom akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. 3. Anafase 1. Kromosom yang bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. 4. Telofase 1. Jadi proses sitokinesis hingga akan membentuk 2 buah sel. Masing-masing sel pada bagian yang mempunyai 1 buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Tahapan meiosis 2. 1. Profase 2. Diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada 2 buah sentriol sehingga menjadi 2 buah bagian dan saling bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arah. 2. Metafase 2. Bagian kromatin akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator.
3. Anafase 2. Bagian kromatin yang berpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Lalu akan bergerak menuju bagian kutub yang akan saling berlawanan arah. 4. Telofase 2 akan mengalami proses dekondensasi menjadi kromatin, lalu mikrotubulus akan membentuk bagian inti pada sekeliling inti.